Usianya 90 tahunan terus produktif. Sehingga dia mempunyai anak 120. Dan ini keutamaan mempunyai pabrik-pabrik yang banyak. Kalau istrinya satu bisa melahirkan 120 anak. Bisa. Sekali kembar. Kembarnya juga berapa? Kembar 20. Sehingga 5 kali sudah 100. Tidak. Maka disinilah dari keutamaan seorang laki-laki yang kuat dan mampu untuk memberikan anak kepada istri-istrinya, maka dia menikahi tentunya melaksanakan poligami. Jika dia tidak poligami, maka mana mungkin dari satu istri mendapatkan 120. Alhasil itulah keutamaan Anas, dan syahidnya disebutkan umurnya panjang, mencapai 99 tahun. Maka karena umurnya yang panjang, di sini dia mengatakan, aku sholat bersama Nabi dan sholat bersama Abi Bakar. Meninggal Nabi, imamnya Abi Bakar, khalifah. Meninggal Abu Bakar, aku sholat bersama Umar. Meninggal Umar, aku sholat bersama Utsman. Maka ini kelebihan dari Anas ibnu Malik yang panjang usia. Maka dia mempersaksikan bagaimana sunnah Nabi di saat dia hidup, dan sunnah khulafa ar-rasyidin, seperti hadis Irbad ibn Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajid. Hadis yang sahih li ghairi, datang dari berbagai jalan, diriwayatkan oleh ashabus sunan, yang maknanya alaikum bisunnati, wajib bagi kalian memegang sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahnya Abi Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan di sini Anas mempersaksikan 3 khulafa ar-rasyidin ditambah Nabi. Maka dia melaksanakan sunnah ini. Alaikum bi sunnati, pegang sunnahku. Jika aku telah meninggal, alaikum bi al-khulafa ar-rasyidin, Abi Bakar, Umar, Utsman. Dan ini sesuai wasiat Nabi, peganglah dari hadis-hadisku dan hadis para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka hadis ini barakallahu fikum dari Irbad ibn Sariyah, hadis yang sahih, datang dari riwayat Hujr ibnu Hujr, dan dia rawi yang majhulul hal, dan juga datang dari Tadkur Abdurrahman ibnu Man, Al-Muhim datang dari 3 jalan, tidak ingat sekarang, dari Abdurrahman dan juga dari Hujr ibnu Hujr, dan di Sunan Ibnu Majah juga datang dari jalan yang ketiga, maka bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi. Di sini syahidnya Anas ibnu Malik mengatakan bahwa Nabi meninggal, kemudian aku sholat bersama para khulafa ar-rasyidin, semuanya sama. Fakanu yastaftihun bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidak membaca Al-Fatihah kecuali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dari lafaz ini kita berhenti. Berarti apa? Di saat sholat jahar mereka membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Bakia pertanyaan. Mungkin dibaca bismillah tanpa jahar. Mungkin dibaca bismillah tanpa jahar. Maka disebutkan setelah itu, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha. Tanpa menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal dan setelahnya. Hamam, pum, nom, tawadda. Maka disebutkan bahwa Anas mengatakan tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan disebutkan tetapi tidak jahar, bismillahirrahmanirrahim. Lalu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bisa dijadikan alasan. Namun di riwayat ini la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Maknanya la yadhkuruna qad rubama jawaz hadfahu. Maka boleh dihilangkan
li'annahu ay bismillahirrahmanirrahim laisa minal Fatihah. Ini wajah pendalilan tentang Al-Fatihah tidak masuk meliputi kepadanya Al-Basmalah. Maka inilah wajah pendalilan bahwa permasalahan basmalah dia tidak dimasukkan kepada Al-Fatihah. Namun jika ingin dia membaca basmalah, maka hukumnya boleh. Karena termasuk dari surat-surat yang boleh diawali dengan basmalah. Maka yang rajih adalah dia bukan dari surat Al-Fatihah. Jika ingin menyebutkannya sebagai pembuka boleh, karena itu sunnah. Adapun untuk surat Taubah sunnahnya tidak membaca. Dan permasalahan membaca Bismillahirrahmanirrahim juga perlu diperhatikan. Mentang-mentang dia misalnya bukan dari Al-Fatihah, kemudian kita membaca tanpa mad, membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya seperti kita mau makan atau kita mau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Maka jika kita membacanya di dalam bacaan seperti di dalam rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, maka kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan mad. Dan itu yang datang juga di dalam hadis dari Anas ibnu Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kaifa kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala kanat maddan, bahwa dia Nabi membaca basmalah itu dibaca dengan mad. Kemudian Anas membaca Bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Bismillah mana yang madnya di sini? Lafzul jalalah Allah Bismillah, wa yamuddu ar-Rahman ar-Rahman, wa yamuddu ar-Rahim ar-Rahim, seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam qiraah Al-Quran dibaca dengan mad. Maka jangan seperti antum, bismillah bukan dari Al-Fatihah, dia hanya pembuka. Ya sudah, seperti kita mau makan baca apa? Bismillah. Seperti hadis Umar ibn Abi Salamah, ya gulam samillah, maka wahai anak kecil bacalah basmalah. Maka kita mau makan membaca bismillah. Apakah dimatkan pas mau makan? Mau menyuap nasi? Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Mau minum? Bismillahirrahmanirrahim. Seruput, diminum kopinya. Jadi dingin. Maka di sini tidak ada perintah untuk memadkan di dalam selain dari sholat. Namun di dalam sholat, pertanyaannya di sini su'ila Anas kaifa kanat qiraatan Nabi. Bagaimana dulu qiraahnya Nabi, ayat takdirnya fi waqti sholat. Maka di saat sedang sholat basmalahnya dimadkan. Tidak seperti mau makan bismillah atau mau apa saja bismillah, maka di dalam surat pun bismillah ditambah ar-Rahman ar-Rahim, tidak, tetapi dimadkan. Maka selesai dari permasalahan Al-Fatihah, dan sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama. Kita tinggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Namun karena meskipun dia bukan dari Al-Fatihah, maka tidak apa-apa kita bahas Bismillahirrahmanirrahim dari segi ilmu yang penting. Maka barakallahu fikum, pelajaran kita adalah ilmu qiraah al-asyarah. Pelajaran kita adalah qiraat yang 10. Siapa saja qiraat yang 10? Dia adalah qiraat yang 7 ditambah 3.
Siapa yang 7? Pertama Ibnu Amir Asy-Syami, kedua Ibnu Katsir Al-Makki, ketiga Asim Ibnu Abi Nujud, dan ini yang kalian hafal, qiraah Hafs an Asim Al-Kufi, dan Abu Amr Al-Basri, dan juga Hamzah Az-Zayyat, dan Nafi' Al-Madani, dan Al-Kisai Al-Kufi. Inilah 7 dari qiraah sab'ah yang masyhur. Namun kita qiraahnya qiraah asyrah biar lengkap semua, ditambah dengan 3 qura yang mutawatir juga. Maka qiraah yang pertama dari Abu Ja'far Al-Madani, ditambah dengan Ya'qub Al-Hadrami menjadi 9, dan ditambah yang terakhir dengan Khalaf Al-Bazzar yang dilaqabi dengan Khalaf Al-Ashir, Khalaf yang ke-10. Maka inilah dari imam 10 qiraah yang kita insya Allah akan mempelajarinya setiap surat demi surat. Maka kita masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari segi qiraah, ucapan Bismillahirrahmanirrahim tidak ada khilaf di kalangan para qura yang 10. Dan dia bukan, tadi kami sebutkan, dari Al-Fatihah, sehingga bukan pembahasan Al-Fatihah. Namun karena dia namun karena dia adalah pembukaan pada setiap surah, maka bagi kita untuk mengenalinya, maka bagi kita untuk memahaminya. Maka pemahamannya di sini Bismillahirrahmanirrahim, bismi. Maka di sini semuanya muraqqaqah, ba, sin dan mim semuanya muraqqaqah. Adapun sin karena dia di sini sukun, bismi, maka makhrajus sin, makhrajnya adalah tarful lisan ma'a ma baina athanaya al-ulya wa thanaya as-sufla, atau tarful lisan ad-daqiq ma'a fawqa athanaya as-sufla. Maknanya adalah makhraj sin ad-daqiq dari lisan, atraf ditambah sedikit masuk, bis, dan dia di atas dari fauq as-sanaya as-sufla, ini sanaya as-sufla, dengan apa yang di bawah as-sanaya al-ulya. Jadi di sini makhrajnya sa, si, su, as, di saat disukunkan jelas, bis, as. Adapun dari segi sifat, maka sin sifatnya adalah hams. Dan apa makna hams telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Sifatul hams adalah jarayan an-nafs. Di saat disukunkan masih ada nafas yang keluar. Sa, si, su, as, as. Seperti kaf, ka, ki, ku, ak, ta, ta, ti, tu, at. Maka sin, sa, si, su, as. Maka di saat dibaca bismillah, bismillah, maka sin di sini dia harus hams, harus dibuang dari udara yang keluar. Dan pendalilannya seperti disebutkan oleh Ibnu Al-Jazri dari huruf al-hams. Al-hams adalah fahathahu syakhsun sakata. Maka sin di sini masuk kepada ucapan sakata. Dia sama dengan kaf, ta, dan sin, hams. Sa, si, su, as, se, keluar. Maka bis tidak dimakan. Coba antum baca sekarang bismillah tanpa dikeluarkan sinnya. Coba. Bismillah. Bismillah. Itu bisa masuk angin. Karena sinnya tidak dikeluarkan, ditelan. Maka yang benar bismillah. Bismillah. Maka ini dari sifat yang masyhur pada sin, dan semuanya
muraqqaqah.